إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد المستمع إلى رحمة العالم سيد الإمام أبي حميد محمد bin Muhammad al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Subhan al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyid Syekh Kashful Anwar bin Ali Ismail Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir Ruhi Sayyid Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Wahid al-Arwahi Jami'i Masyikhina wa Masyikhina Allah al-Karim Yataqashar al-Rahmah wal-Maghfirah ويعلي درجات الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدائرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki menjalani hari yang ke-29 Ramadan 1443 Hijriah, yang insyaallah mudah-mudahan hari ini pemerintah lewat Menteri Agama bersama para ulama yang ada di dalam ormas baik Nahdlatul Ulama dan lain-lainnya menurunkan tim ruqyah melihat bulan nanti di sore hari, kemudian dilanjutkan dengan sidang isbat, sidang menetapkan hasil dari tim ruqyah. Yang mudah-mudahan hari ini jangan mendung, jangan hujan, tetap cerah, yang insyaallah apabila bulan terlihat maka Syawal masuk pada malam ini. Ramadan akan meninggalkan kita, silih berganti, ada yang datang, ada yang pulang. Ramadan pergi, Syawal akan datang. Maka alhamdulillah apabila malam ini 1 Syawal, insyaallah kita sama-sama merayakan Idul Fitri. Tidak ada perbedaan di Indonesia, bahkan insyaallah di seluruh dunia pun sama. Mudah-mudahan jangan hujan, jangan mendung, bulan terlihat. Ramadan pergi, ada yang gembira, ada yang bersedih. Orang gembira bermacam-macam, ada gembira karena nafsunya, ada gembira karena jiwanya. Orang yang sedih ada dua, ada sedih karena nafsunya, ada sedih karena jiwanya. Ramadan meninggalkan kita orang sedih,
jiwanya karena ditinggalkan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang segala-galanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sedikit orang-orang yang berjiwa riqah, orang-orang yang hatinya lembut, yang penuh dengan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gemar dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sedih dengan ditinggalkannya Ramadan. Namun ada jiwa yang sedih ditinggalkan Ramadan, bukan karena bulan mulia, tapi karena berjualan kedarami lagi. Sebaliknya ada orang yang gembira dengan berlalunya Ramadan. Kenapa gembira? Ya ada dua macam. Ada orang yang gembira karena jiwa dan hatinya yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir kepada Allah karena Tuhan sudah memberi petunjuk dapat melaksanakan ibadah puasa. Dia bersyukur, dia senang, dia gembira karena dapat rahmat Allah. Apa rahmat Allahnya? Berupa hidayah, taufik Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah. Dia sanggup melewati Ramadan yang penuh dengan perjuangan. Ya, kalau kita memang dalam keadaan sehat dan kebutuhan cukup. Tapi ketika orang melewati Ramadan dengan keadaan diri yang kurang sehat atau diri yang sakit, keadaan yang sempit, penuh perjuangan untuk melewati Ramadan. Begitu Ramadan akan lewat, dia gembira, tapi gembiranya karena Allah telah memberikan taufik hidayah, kalau Allah sudah merahmatinya, karena Allah sudah menolongnya kawal melaksanakan ibadah puasa. Berikut kegembiraannya itu dia ungkapkan walitukabbirullaha. Dia bertakbir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, dengan anugerah dan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Tidak ada kegembiraan yang mungkin melebihi daripada kegembiraan mereka. Kenapa? Ada 3 hal pokok yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. 1, ampunan Allah. 2, rahmat Allah. 3, ridhonya Allah, sampai kita dibebaskan Allah daripada belenggu hawa nafsu dan belenggu jahanam. Maka wajar kita gembira karena kita fitrah, karena kita bersih kembali. Jangan umpatan lawan orang yang mengatakan kedada, disuruh mengatakan selamat Idul Fitri itu kedada. Kedada fitrah itu kedada, salah. Mereka salah memahami. Ujarnya nangaran fitri itu makan babi. Waduh, nangaran fitri itu orang sebelah rumah fitri ngarannya. Kenapa kita dinamai fitrah, hari raya fitrah? Karena fitrah itu maknanya suci, bersih. Kenapa mati suci dan bersih? Karena hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat dzunubuhu kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, bukan karena apa-apa, karena iman dan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bersih daripada segala dosa, bagaikan dia dilahir baru
bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kalau bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Maka dari kalimat hadis inilah para ulama menyebut hari raya fitrah. Nah, lalu melengkapi kegembiraan kita, karena kita gembira dapat rahmat Allah, ampunan dan ridhanya Allah. Lain lagi orang gembira, alhamdulillah gembira lulus Ramadan. Kenapa? Karena kalau pulang makan dan minum dan sebagainya, mumpung timbangan sudah turun, ada yang turun 5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang sampai 5 kilo. Udah, pokoknya imbah hari raya maisi pulang. Kita dari itulah kata kita gembira karena rahmat Allah, karena ampunan Allah, karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melengkapi kegembiraan itu, kita nyambung pengajian kita, yaitu wasani ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholah. Artinya, dan yang kedua, menyegerakan berbuka dengan kurma atau air sebelum sembahyang maghrib. Sunat menyegerakan berbuka puasa kalau dia yakin bahwa sudah tenggelam matahari. Artinya kalau sudah pertanda tenggelam matahari, waktu maghrib sudah masuk, jangan berlambat-lambat, buka aja lagi, jangan kaina dulu nah menyangai waktu untuk akan habis, menyangai waktu hanya bukanya. Itu hukumnya ngarannya melambatkan buka. Lalu dalam hukum fikih hukumnya makruh, lebih bagus segera. Nah, namun hati-hati bersegera berbuka puasa. Nabi menganjurkan bukanya lawan tomar. Apa itu tamar? Tamar itu adalah kurma masak. Lain zabib. Kalau zabib itu kurma mangkal. Ini tamar. Terserah mau sebiji, mau 3 biji, 5 biji. Namun kenapa Nabi menyuruh berbuka dengan kurma? Satu. Ini buah, makanan yang tidak tersentuh oleh api. Ini makanan yang mungkin bahasanya makanan nang buah nang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini buah kurma adalah buah yang cukup lumayan mengandung glukosanya atau gulanya yang cukup. Kemudian gizi-gizi yang lain, sehingga apabila orang berbuka dengan kurma 3 biji, walaupun kada makan, itu sebenarnya sudah cukup mengembalikan tenaga yang hilang di siang hari. Kenapa? Karena di dalam kurma itu sudah ada gula. Gula itulah yang memicu tenaga kita. Jadi 3 biji itu sudah cukup. Sangat salah secara aturan diri, bukan aturan agama, kalau orang buka puasa minum teh apa, ini sangat kurang tepat. Kenapa? Karena akan merusak lambung dan merusak kesehatan kita. Karena ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka makanan itu lambat dicerna oleh pencernaan kita, bahkan darah pun akan menjadi bermasalah, boleh dikatakan darah agak membeku.
jadi kedosa. Mun hendak kalau kadada kurma Nabi memadahkan air putih. Kalau kadada jua dengan sesuatu yang manis tidak tersentuh oleh api. Tidak tersentuh oleh api. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kita sudah seharian penuh membakar. Makanya dalam teori kenapa kita rata-rata orang yang sehat ke apakah bila habis zuhur maksimal jam 2 sudah lama hawa baru perih padi baru minyak hawa kerasa lama. Iyalah jam 2 itu sudah mulai telah. Kalau yang Vietnam jam 10 jam 11 apa topiknya masih tahan, tapi jam 2 jam 3 itu sudah mulailah. Kenapa? Itu dalam penelitian itu adalah dalam rangka proses pengeluaran racun yang ada di tubuh kita. Kenapa? Kita ini taruhlah boleh dikatakan kalau kada kejam, kada perhatian, kada kasih sayang. Kita ini membebani sesuatu yang kada tahan lawan orang yang ditugaskan. Kenapa? Pencernaan lambung. Harusnya perut pencernaan lambung kita ini ada waktu istirahat untuk mau bahasa kita mencerna makanan itu harusnya ada istirahat. Ada kita ini kadang-kadang tidak ada istirahatnya. Hari ini jam pagi jam 7 makan, kena jam 8 jam 9 cemilan, kena jam 10 ke pengantin makan lagi. Jam 12 jam 10 makan, jam 12 kemana? Ke warungan lagi. Kena jam 2 makan siang. Habis asar makan ke warung pulang. Kapan lambung kita istirahat? Kapan lambung kita istirahat? Kena malam makan jam 10 jam 8 makan. Tak hilang jam 12 makan gitu. Kalau udah kayak itu ya ada orangnya nanti itu. Ada orangnya gitu. Pokoknya bila tak hilang makan. Akhirnya lambung kada pesawat, kada istirahat. Ini berbahaya. Makanya Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Kenapa? Karena saat puasalah pencernaan dan lambung kita maksimal istirahat. Jam 2 jam 3 sudah lama. Ini proses membuangi racun yang ada di tubuh kita. Lalu Ramadan itu adalah maknanya adalah pembakaran dosa kita, racun toksin yang ada di tubuh kita itu dibakar. Hanya bahasa orang kesehatan, orang yang berisi penyakit mungkin tumor, kanker apa di dalam perut, di dalam ini itu satu, jangan dimanjakan dia dengan makanan-makanan yang manis. Jangan dimanjakan dia dengan makanan karbohidrat. Habis apa? Jangan dibakani bahwa puasa itu akan bisa membunuh racun-racun yang ada di tubuh kita. Tasihu, dengan racun keluar itu kalian akan jadi sehat. Kemudian Ramadan adalah pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran dosa kita. Makanya ketika buka jangan dimasukkan api. Jangan dimasukkan api. Masukkan mengkadada unsur api. Supaya apa? Api jangan lagi masuk ke tubuh kita. Karena apabila terlalu banyak api masuk ke tubuh kita, kita kepanasan. Bilanya kepanasan, iya bahasa sari dia terus ini panas. Mana awak panas, hawa panas, parut lapar panas, sedikit ya menyenyari. Sudah makan kurma, kembalikan energinya dengan kurma cukup 3 biji. Bila kada lawan apa?
lawan sesuatu buah manis, tapi buah nang kada tersentuh oleh api. Amun inya buka puasa lawan lawan bilung putih bisa jadi paling maghrib tuloyok gitu. Ya, ini ngarannya pola kita puasa kurang bagus kada mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takjilul fitri, bersegera buka. Maka di dalam fikih secara umum ada beberapa hal yang kita disuruh bersegera. Iyalah, dalam agama tuh kita ini ada 6 disuruh bersegera. Napa-napa itu? 1. Ajilu bitaubat, bersegeralah kalian bertaubat qoblal mamat, sebelum datangnya kematian. Bersegeralah bertaubat sebelum datangnya kematian. Kemudian wajib bersegera nampak kawin. Kawin tidak boleh dilambatkan. Nampak? Iya betul. Mendinya sudah ada umur, kemampuannya ada, kawin. Karena ketika seorang baik laki-laki ataupun bini-bini umurnya sampai, orang tuanya kada mengawinkan, padahal dengan alasan ini dan itu, padahalnya sudah cukup umurnya, anunya cukup kaya, apabila dia berbuat dosa, maka orang tuanya menanggung dosanya. Segeralah kawin. Kemudian bibinian menjanda duda ibu segera juga yang belum lambat menyada kawin. Ini ada, ini kada ada usah. Kenapa yuk? Ujar Abdullah bin Umar. Aku kada hendak mati dalam keadaan kada berbini. Seandainya aku tahu umurku tinggal 10 hari, sementara aku kada berbini, aku kawin. Asal aku mati jangan dalam keadaan jeblay. Lihatlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantu Rasulullah, suaminya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mati bini di Fatimah. Lepas malam dia kawin. Apa berapa malam? 8 malam setelah malam ke-8 setelah meninggalnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah kawin. Jadi laki-laki menggada begini kada bagus. Ini begini cek. Maksudnya jangan berlambat. Jangan berlambat. Kemudian orang mati pun jangan berlambat-lambat. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup menyiksa bagi orang yang beriman tanpa alasan kalau dia lambat dikuburkan. Kita telah mati, jangan nyangka telah ini jam ini mati, ibu zuhur kubur, ada perlu belang-belang. Punya kawan, malah pasti dia kayak nang membuang kada, karena gambarannya gini. Orang di alam barzah, itu alam barzah itu alam antara dunia dan akhirat. Kenapa dikatakan alam antara dunia dan akhirat? Karena mungkin bahasa kita ini alam parkiran. Parkirnya ke sini tuh. Kehidupannya kayak apa? Kehidupannya persis kayak kehidupan antara dunia dan akhirat. Kalau kita alam dunia ini
ngarannya alam konkret, alam nyata. Arti alam nyata itu kawa diraba, kawa diigut, kawa apa, makan, kawa dijapai nasinya, sarabanya itu alam nyata. Kalau kita di akhirat kayak itu juga, di akhirat itu kita nyata juga, makan dan minum dan kehidupan nyata. Tapi kalau di alam barzah itu kehidupannya alam abstrak, kada nyata. Arti kada nyata, makanlah mereka makan, tapi kada kawa lagi mengambil makanan kita di dunia materi ini. Beda. Terus kehidupannya ya sama. Arti kehidupannya seperti kehidupan dunia, apa kenikmatannya? Hum yurzakun, mereka bisa makan, minum, bergaul dan sebagainya, behilang-hilangan orang meja. Orang itu. Bahkan dalam sebuah kitab seorang ulama seseorang bermimpi dengan seorang ahli sufi, seseorang. Kalau kada salah Abdullah dan gak diingat-ingat, kesimpulan kita hidup mati sudah. Loh, gini, oh, kami tahu keadaan dunia kalian. Kami tahu keadaan dunia kalian. Si A itu kayak apa, si B itu kayak apa, dan tahu. Wah, kayak apa kalian tahunya? Tahunya ini boleh jadi kami dapat informasi. Kenapa? Kami setiap Jumat datangan berkumpulan ke wadah Tuan Guru Abdullah. Ya, malam Jumat sampai subuh itu berkumpulan. Padahal Tuan Guru ini masih hidup. Inilah yang disebut dalam tasawuf talaqil arwah, pertemuan alam konkret dan alam nyata, pertemuan orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Yang jangan bingung. Ini banyak para ulama, para aulia mengalami kayak ini. Jadi belajaran pekisahan sebulan kayak apa, guru nak mengisahkan. Mungkin bahasa konkretnya kayak ini, bahasa nyamannya. Yang jangan bingung. Ini umpama anak almarhum guru sekumpul Muhammad Amin, Muhammad Hafid, Sidin yang melajari bertemu itu jangan. Itu hanya perjumpaan alam dunia dengan alam barzah, perjumpaan alam nyata dengan alam gaib, perjumpaan orang hidup dengan orang yang sudah dikatakan mati. Itu bisa. Nah lalu apa? Kalau orang ini orang beriman, maka sudah disiapkan kenikmatan alam kubur. Itu sama orang hendak kawin. Orang kawin nikah atau anak kawin itu anak melambat kan, anak melakaskan. Orang yang beriman mati, ini hendak lambatkah ke alam barzah, hendak lakaskan, hendak lakas. Lalu kita melambatakan, ayo. Kada ada alasan melambatakan, kada ada alasan. Baguslah, kada bagus. Cukup kita berbuat salah, berbuat dosa kepada mayit ini. Artinya diri kita dulu, mun kita nilah kada ada alasan anak lengkap ini dengan alasan bepasan ya, jangan lambat di kuburan. Bisa. Kenapa? Ya itu kan sama bagaikan orang hendak nikah dan kawin. Nampak berlambat-lambat lah kasih. Sebagaimana orang nikah dan orang kawin itu hendak lakas dan dia berhias-hias, berpersiapan, namanya itu juga orang hendak mati. Karena dia akan menghadapi kehidupan yang kada lelah lagi, karena dia akan menghadapi kenikmatan yang kada ada payah lagi. Walaupun kenikmatannya itu belum sempurna, kenikmatan yang sempurna itu adalah di akhirat, tapi sudah lumayan. Lalu kadang-kadang orang hendak mati itu agak-agak apa, karena menyebut kehidupan alam barzah. Jadi bagus makanya kita nih tahu apa hendak mati, beberasi dan mati dah. Oh ya Allah, dan
nyatai kaloleh almarhum Guru Lukman Al-Hakim keluar, harus keluar. Ya leleh, nah dia harus keluar. Umur 100 lebih. Muridnya Syekh Abdurrahman Siddiq Sofan. Sidin sebelum mandi, sebelum mandi seorang mandi apa? Mandi 9. Sebelum mati Sidin mandi 9. Bapak yang Rafi, telah Rafi sudah persiapan. Ya, nyakanya kawa, kita sadar mandi bebersih itu mandi 9. Kemudian bodoh, setelah bodoh sembahyang berapa bujur jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu waras dia sigar gitu ya. Sigar ngarannya kawanja. Bila ada kawanja mandi punya kawa sampai lang lain nang koma tuh oleh nang banget ada kawan nang kita nang masih nanti mandi bersih mandi apa bodoh apa dah itu persiapan. Mati dalam keadaan bergembira, senang, bersih. Karena apa? Karena menyambut kehidupan yang baru, yaitu di alam barisan. Bersegera, jangan dilambatkan. Makanya kita persiapan. Pokoknya menulun balumpang lengkap lebih tuh. Karena kayaknya dulu. Ya kayaknya itu nih lengkap akan tuh. Lengkap akan kedalulah persiapan kita tuh. Maksudnya persiapan diri amaliyah ini. Nah ini kain matikun ini. Nah ini garunya ini. Nah ini minyak harumnya ini. Nah yang lelah lah ya kayak binnya ini pulang hajinya ini. Nah menyala lagi ini. Nah imamahnya ini. Nah ini kena kuburnya di sini. Kena menjadi imam si Polan. Nah mentalakin si Polan. Kena menunggu kubur sekian. Habis persiapannya lengkap. Awal lah, kawai. Halo. Kawal. Jangan berharap kain, bukan menyalahkan. Jangan berharap kain orang. Lebih baik kain kita sendiri, anak mana. Karena kata Rasulullah, pakaian seseorang di alam barzah, pakaiannya di waktu mati. Kalau pakaiannya bagus, baguslah di alam barzah. Kesiapan kan? Kesiapan kainnya, garunya, nyakarumnya, bulangnya, ini kan anunya. Nah cuma bukan disiapakan itu ya. Jakanya banyak kainnya ini kain kapannya ini. Nah kain ini ku bawa dulu, ku bawa gan sajadah sembahyang, ku bawa ini dulu, ku bawa ini, bawa asal ibadah dulu, dibawa ini dibacakan ini dulu untuk kainnya, ya kainnya. Nah minyak harumnya minyak harumnya di ini kena samunya berdawai jimatnya ini jimatnya ini habis langsung. Kayak itulah nang dianjurkan oleh Rasulullah. Kayak itu Rasulullah punya persiapan yang lengkap. Bersegera karena takutan. Nah lalu itu kemudian di antara nang bersegera itu juga adalah bersegera berbuka puasa. Habis berikutnya wasalisu tarkus siwaki ba'da zawali. Dan yang ketiga meninggalkan bersiwak sesudah gelincir matahari. Apa maksudnya? Sunat jangan bersiwak imbah matahari. Berarti membesiwak imbah matahari hukumnya makruh kada batal. Apa siwak ini sikat gigi? Ya, tapi lebih real di sini pahamannya adalah siwak nang pakai kayu. Lalu pertanyaannya, bolehlah bersikat gigi sebelum matahari? Siapa nang melarang? Kan boleh aja. Cuman nang dihindari itu adalah pasta giginya.
Kalau kayu siwaknya silahkan, kalau sikat giginya silahkan. Tapi kalau pasta giginya itu nanti bermasalah. Kalau bina dingin sampai ke tenggorokan, mendingin sampai ke tenggorokan, berarti kita memasukkan sesuatu benda ke dalam tenggorokan, maka hukumnya mangkat. Bolehlah bersikat gigi belum tengah hari, imbah subuh yang subuh, tapi beudul hindari juga, karena sudah puasa. Sudah azan subuh, bersikat gigi pakai udul hindari. Bukan haram, bukan batal, hindari supaya jangan sampai rasa udul itu masuk ke dalam tenggorokan. Kalau bersiwaknya sunnah silahkan, kecuali imbas zuhur. Lamun imbas zuhur hukumnya makruh, kecuali kata Imam Nawawi radhiyallahu an bersangatan kada nyaman. Bersangatan kada nyaman karena guring mulai jam 8 bangun jam 2. Malam begawian, kesian ya lo persiapan hari raya nih. Lalu jam 8 guring, jam 2 bangun, jam 9, jam 10, 6 jam guring kepala. Lalu kada nyaman untuk kada nyaman lalu aja. Bolehlah bersikat gigi, bersiwak imbas zuhur boleh. Beudul tetap jangan. Cuma lumayan ini sudah untuk menghilangkan sebahagian kada nyaman itu. Kemudian warabiu al-judu fi syahri Ramadhan, dan yang keempat bermurah-murah atau bersedekah pada bulan Ramadan. Sunat di dalam bulan Ramadan dibanyaki bersedekah daripada bulan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling pemurah ketika berada di Ramadan, lebih pemurah daripada bulan yang lain. Di bulan Ramadan, di luar lain lebih pemurah, di bulan Ramadan lebih pemurah. Lawan siapa? Utamanya lawan anak bini. Mun pemurah lawan orang, pemalas lawan anak bini tuh ngarannya. Lah hati-hati, ini sekarang sebenarnya kita perlu rincian. Perlu rincian keterangan sedekah itu, rinciannya yang bagus tuh pertama siapa supaya jangan tersalah, karena banyak orang mengutamakan bersedekah, berbuat pemurah kepada orang lain, berbuat pemurah kepada lembaga sosial, berbuat pemurah kepada masjid, langgar, pesantren, tapi di sisi lain dia pemalar, dia bakhil lawan anak istrinya. Ini kesalah. Mumpung Ramadan, ongkos biar banyak lawan anak bini bulan Ramadan ini lebih pemurah daripada bulan lain. Kenapa? Karena lipat gandanya juga lebih banyak. Ya, kalau lipat gandanya itu lebih banyak. Lamun orang di bulan Ramadan berbagi-bagi zakat itu berlipat ganda juga lah. Ya berlipat ganda kalau memang pas waktunya. Tapi kalau orang kena wajib zakatnya bulan Syaban, jangan dilambatkan di bulan Ramadan. Jangan. Berbagi-bagi itu dia lebih bagus bulan Ramadan, iya. Tapi kalau berbagi-baginya di bulan Ramadan, zakat nang wajibnya di bulan Syaban juga boleh. Karena apa? Dalam hukum fikih yahrumu ta'khiru ikhraji zakatin, haram melambatkan mengeluarkan zakat fardu. Tidak boleh. Alasan ini berbagi-bagi malam bulan Ramadan mulai salah. Itu nang wajib. Kalau nang disuruh ini nang sunat. Nang sunat ini banyak. Nang wajib itu ya salah. Karena itu ada kan ada orang alasan nang gitu. Ada. Tidak boleh. Karena itu
itu hak orang. Hak orang dilambat-lambatkan tidak boleh. Kemudian al-khamisu mudarasatul Quran. Yang kelima, bertadarus Quran atau membaca Quran. Alhamdulillah belum tamat. Kata Bapak, akhirnya dibaca aja tuh, walaupun belum tamat berdaras apa. Syukur juga daripada itu baca. Nah, tadarus, hanya tadarus di langgar, di musala, tapi jangan sampai mengganggu orang. Nah, lalu kaitan Quran ini kita masuk kepada nada ulun bagi nang lewat ulun jelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Qadar. Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama itu malam Lailatul Qadar. Dari langit pertama Jibril bawa kepada Rasulullah bertahap selama 23 tahun. Yalah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran yang mulia, Quran yang agung itu kalimatnya 7. Al-Quran. Alif 1, lam 2, kaf, alif, ra, alif, nun, 7 huruf. 7 huruf. Turunnya di 17 Ramadan. Kemudian ibunya Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ayatnya 7. Al-Quran itu berlaku untuk kehidupan kita. Kehidupan kita ini adalah 7, yaitu hari-hari 6, 7, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari. Kemudian kehidupan kita yang 7 hari ini sebenarnya adalah siang dan malam. Siang dan malam ini bersilih-silih berganti sampai seminggu. Namun siang dan intinya adalah siang dan malam. Jumlah waktunya adalah 24 jam dalam sehari semalaman. 24 jam itu adalah isyarat daripada 7 kalimat yang mengandung 24 huruf. Orang akan nyaman, akan kawam mengamalkan Quran, akan benar mengamalkan Quran, akan benar dalam menjalani kehidupan kalau imannya sudah mantap, atau dengan kata lain kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimatnya 7. La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammadun 5, Rasul 6, Allah 7. Ada 7 kalimat, 7 kata. 7 kalimat ini jumlah hurufnya 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 huruf. Maka siapa yang mengatakan walau hanya 1 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosanya 24 jam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah inilah untuk mengamalkan Quran. Mengamalkan Quran tidak akan sah tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan 7 huruf inilah pintu neraka tertutup. Pintu neraka tertutup. Ya. Maka peganglah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah lalu 7 huruf, 7 ayat, dan yang lain-lainnya. Ini Al-Quran ini diturunkan di Lailatul Qadar. Maka ada nama hitung, ada nama hitung. Lailatul Qadar itu berapa huruf? Hurufnya berapa?
ya, la, ta 4. Al-Qadar 5. 9. Lalu sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu malam 29. Tapi ada yang membuang alif lamnya. Alif lamnya dibuang. Alif lam 2 itu 7. Lailatul Qadar 7. Maka sebagian berpendapat Lailatul Qadar itu malam 7. 27. Mun Imam Al-Ghazali, Imam Abdul Hasan As-Sadzili, apabila awal Ramadan hari Minggu maka Lailatul Qadar malam 27. Yang jelas 27 kah 29 kah kita secara kejadiannya kan bertemuan bisa. Cuma mudah-mudahan dapat nilai itu tadi nilainya. Nah maka sambungannya ulun hendak menyampaikan tentang sebagian fadilah surah Al-Qadar. Ini kada cukup barangnya 10 butir aja. Nah silakan dibagi nang lain 4 motokopi aja. Nah 10 9 aja dulu lah bagi nang lain 4 motokopi aja. Ini 10 lembar aja. 10 lembar aja. Pasang ini. Sebagian keutamaan surah Al-Qadar. 1. Untuk kemudahan mendapatkan rezeki. Syaka ba'dun nas ilal faqih al-imam al-wali al-kabir Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani shiddatal faqr fa'amarahu ayyuksira min tilawatil qadar. Permasalahan hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang adalah masalah rezeki, masalah ekonomi. Di mana-mana. Sebahagian manusia mengeluh, mengadu kepada seorang wali, ulama besar, ahli fikih, ahli tasawuf, seorang wali besar di Yaman yang bernama Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani. In bahasa kita datang guru ulun ini susah menjalani kehidupan, apalagi sekarang sarabanaikan iwang ini hanya sarabanaikan bisa udah saraban mulai tahu timpi bawang saraban. Ulun jangankan nang naik ini nang kada naik ulun kada kawa menukar apalagi nang naik susah menjalani kehidupan. Adakah jalan keluar ulun menghadapi kehidupan ini? Jangan terlalu sakit. Ujian sini ini kada seikon banyak nang mengeluh itu diberi jalan keluar. Gak usaha kan? Ayo kamu ujian sini kamu mencari. Kamu mencari ini pemuda karena unsur usaha pemuda karena mudanya ada. Kayak apa? Yuk pemuda ini kada ini kada. Pak amarahu ayyuksira min tilawati suratil Qadar. Lalu Sidin menyuruh ujian Sidin banyaki mengamalkan membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah karena imbah membaca itu baca doa ini najib, mengamalkan doa ini. Nah lalu ada riwayat sebagian ulama lebih konkretnya adalah
baca surah Al-Qadar 41 kali, kemudian baca doa ini sebanyak 41 kali. Doanya, Allahumma ya man huwa yaktafi an jami'i khalqihi wa la yaktafi anhu ahadun min khalqihi ya ahad man la ahada lahu in qata'ar raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa saddatit turuqu illa ilaika ya qiyasal mustabisina agisni. Pian tandai ya qiyasal mustabisina agisni diulangi 7 kali. Nah, ini dibaca 41 kali. Jadi Al-Qadarnya 41 kali, doanya 41 kali. Setiap 1 kali doa ada ya biasal mustabisin, abisni diulang 7 kali. Setelah tuntung membaca ini, maka utarakan keinginan kita kepada Allah, walau lawan muntuk atau lawan hati, tapi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Apa berkaitan dengan rezeki, punya kehidupan kita lah, masalah ekonomi. Nah, serahan minta je lawan Allah Ta'ala. Mau urusan bisnis, punya urusan kehidupan lah, urusan nama ini, urusan kehidupan. Seapa mengamalkan, apabila mengamalkan, terserah aja. Mau imbah Isa, mau tambah mana, mau siang, mau imbah sembahyang subuh, terserah. Tapi lebih menitik beratkan enggak masalah hajat rezeki dan kehidupan. Nah, kira-kira sejam itu dari sampailah, insyaallah mendoanya majunya dari sampailah, doanya laju. Jadi banyak sambungan yang kedua agar terkabul hajat, maka dibaca surah Al-Qadar 41 kali apa. Bila kada sanggup, bila kada sanggup ke ini, boleh ke ini. Surah Al-Qadar 41 kali, doanya sekali aja. Doanya sekali aja. Kalau kada sanggup 41 kali itu. Nah, ini secara khusus masalah rezeki. Kalau 41 kali ini masalah kehidupan lawan rezeki. Hajatnya. Bapak kayak wajar kabulnya. Nah, biar jangan nganok, jangan bingung. Cara Allah itu jangan bingung. Ulun kayaknya aja nama biar contoh supaya nyaman aja tuh. Nyaman aja Tuhan ngabulkan. 2 hal aja ulun contohkan. Pian sudah tundong mengamalkan. Alhamdulillah aku aja mulai hari raya ini aku amalkan dipanggil. Sudah alhamdulillah. Kenapa suatu hari turun ke sungai? Kita celubuk. Pak iya, kita celubuk. Kamu salah ke sungai kita turun. Tajajak balik. Tajajak balik. Gak matang dia hanya kemarin tadi buka barang emas. Alillah Allah Ta'ala ngabulkan alillah. Oh juga kasih dia. Kasih. Halal 100%. Halal 100%. Yang kedua, biar jangan bingung. Cara Allah mengabulkan itu gampang. Amalkan, amalkan. Dah, alhamdulillah. Lalu Allah mengabulkan hajat kita. Ngarang dari
wajib mensuki ke depan bikin bohongannya kan Allah Ta'ala gampang ya turun ke bohongan kenapa tersungsung ya rajin jam 8 lewat jam 7 turun ke bohongan ketemu seseorang kira-kira siapa makhluknya siapakah muncul begitu amplop atau barang nampakah lakukan kepik boleh alhamdulillah boleh dan minta duit saja karena Allah Ta'ala mengabulkan apa ini harus bisi usaha ada hendak dipadahkan ini bisi usaha jangan hendak bisi usaha budaya dan ya kalau gampang nah sudah macam-macam kalau udah caranya nih tinggal menunggu sukinya aja. Tiga, agar tidak dimatikan Allah kecuali bermimpi Rasulullah dalam caranya dibaca surah Al-Qadar pada hari Jumat 1000 kali. Ini bimbingan lebih nyaman lagi kalau kita ada begawian, lebih nyaman lagi kalau kita saat di Makkah. Kenapa? Khususkan hari Jumat ini membaca surah Al-Qadar 1000 kali. Kenapa? Waktunya seharian Jumat. Seharian Jumat. Jadi cukup karena 1000 kali ini coba dihitung. Kalau semenit 4 kali, 1000 bagi 4 berapa? 1000 bagi 4 berapa? 250 menit berapa jam? Berapa? 2 jam setengah. Itu kalau kita dapat apa? Makanya khususkan seharian Jumat ini mungkin mulai pagi sampai sembahyang Jumat seharian di kamar. Asal sehari Jumat ini dapat 1000 dapat. Ini sebelum Jumat dapat 500. Ini yang Jumat dapat 500, 1000 kada? Iya, asal hari Jumat. Insyaallah ini nanti kita cari. Mudahan jangan mati kecuali bermimpi Rasulullah dulu. Yang keempat, agar berkah pakaian yang kita pakai. Nanti macam-macam. Pakaian ini 3. Pakaian di awak, ialah pakaian yang ditunggang, pakaian yang dikenai. Ya, pakaian ya, berarti 3. Pakaian yang kita pakai, pakaian yang kita tunggang, pakaian yang kita kenai. Nah, apabila hendak berkah kendaraan kita, pakaian yang kita pakai, rumah yang kita ganai, dibacakan surah Al-Qadar 36 kali di segelas air atau sebotolkah ganang bacakan surah Al-Qadar lalu percikan kepada pakaian yang baru, kendaraan yang baru, rumah yang baru. Insyaallah pakaian yang kita pakai ini berkah. Kemudian tapi nang hanyar lah, nang hanyar. Hanyar diganai. Busuk, dah itu tahun-tahun nang baju nang hanyar. Kendaraan nang hanyar. Rumah nang hanyar. Nah hanyar. Ini hari ini selalu bikin kendaraan MBK apa? Nah ini hanyar nih, boleh. Ada hanyar ngerti? Itu ada hanyar. Nah rumah belum diganai, ini hanyar. Boleh itu sudah tentang memercik hanyar ganai. Ini baju nih, nah baju hari raya hanyar belum dipakai.
Ayo baca dulu hanya semprot-semprotakan. Insya Allah selama bila baju itu dipakai diberkahi Allah, dibawa usaha, dibawa apa bagus. Kemudian kendaraannya membawa berkah, kemudian rumahnya pun membawa berkah. Nah kau aja aduh salah minta baju ulun akan kendaraan ulah seorang ya. Usaha lagi, bicaranya ada seorang ada ini kadang-kadang kita seorang ada enak pun ini lawas mengaji ini ya mungkin ada bisa lagi sini nah ya ada nukar kendaraan pakaian pak kalau wae jalan rezeki juga ya ada nak nuku manajer sepeda motor hanya alhamdulillah imbau amalkan semalam apa dah dapat dah mandi jalan mau biasanya mandi belum bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 36 kali. Hah? Mau bismillah setiap kali, mau awal aja kali jadi masalah. Yang penting al-qadarnya 36 kali. Insya Allah berkah kendaraan itu dipakai. Berikut 5 agar orang mati tidak diazab Allah. Yaitu ambil tanah kubur dia bagi pas kematiannya, atau menurut sebagian ulama yang sudah kata bapak ambil tanah kubur kita berziarah, ambil tanah kuburnya, bacakan surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Apabila pas kematiannya buat di kapan, bila kada di kapan buat di tebala, bila kada di tebala buat di kuburnya. Apabila sudah meninggal, ambil bongkahan tanah di atas kubur, baca surah Al-Qadar 7 kali. Bolehkan menyakawa lobangi masukkan. Insya Allah dengan berkat surah Al-Qadar Allah kada mazhab najib. Itu nang lawas tadi kisah itu 2 macam tadi. Yang kelima agar mati dalam keadaan iman. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan orang yang membaca surah Al-Qadar 6 kali ditulis 6 kali aja. Sesudah sholat isya la yakhruju minad dunya illa ma'al iman. Dia kada akan mati kecuali membawa iman. Jadi bila bisa baca surah Al-Qadar 6 kali. Nah, lengkap sudah. Ya kalau lengkap kabul hajatnya, agan dikuburnya, agan matinya, kemudian agan kehidupannya, agan pakaiannya dengan berkat surah Al-Qadar. Ini pegangan kita, bukan hanya untuk kita, mungkin suatu saat bisa aja untuk keluarga kita dan bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya bukan diberiakan, suatu saat kita kalau bantu orang berziarah ke kubur kawan, ambil tanah buat namanya bantu orang ngernya kayak tadi kayak kendaraan ulahatan, orang minta ulahatan, ayo mari ini ilmu kita ngaji ini jangan dibagi-bagi gitu kok. Ada seorang ngaji tiap minggu ingin ngaji kayaknya benar. Kita simpan itu, ini akan pegangan kita ya. Petunjuknya tanah bukan batu. Petunjuknya tanah bukan batu. Padahal semestinya dibuat ke kapan ataupun ke tabala atau ke dalam kubur, tapi walaupun sudah lawas, menurut sebagian ulama kau aja ambil tanah kubur nang di atas, bacakan surah Al-Qadar 7 kali, berikan pulang. Cukup surah Al-Qadar, kada berdoa jadi jangan ditambahi lagi. Nah, itu aja kalau. Silakan ada pertanyaan di luar masalah boleh.